Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak didik kami kelas 12. Selamat bertemu kembali bersama saya dengan Bapak Amran Sinaga dalam pertemuan kita, pertemuan yang kelima ini, yakni tentang panggilan profesi atau panggilan karya. Panggilan profesi atau panggilan karya ini merupakan subtema atau bagian dari tema utama kita, yakni panggilan hidup manusia. Nah, dari materi kita yang pertemuan kita yang kedua, ketiga maupun keempat, di sana kita sudah membahas 3 bentuk panggilan hidup. Dan yang pertemuan yang kelima ini kita membahas tentang panggilan profesi atau karya. Apa yang mau kita bahas di sini adalah menyangkut pekerjaan atau pelayanan atau juga karya profesi seseorang. Nah, apa yang mau kita lihat di sini nantinya lewat materi ini pada umumnya adalah supaya kita sampai kepada suatu pemahaman yang baik tentang sebuah pekerjaan atau nilai atau makna dari pekerjaan. Nah, dan bagaimana nanti itu kita lihat, maka saya akan tunjukkan lewat slide yang berikut ini. Nah, apa yang mau kita capai dari materi ini, yakni panggilan profesi ini, tujuan dari pembelajaran dari materi ini, yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, anak didik kami, kita semua sampai kepada suatu pemahaman tentang makna kerja. Kemudian yang kedua, dengan pemahaman yang baik tentang makna pekerjaan itu, maka kita akan sampai kepada suatu penghayatan terhadap pekerjaan kita, terhadap pelayanan kita. Dan dengan penghayatan itu juga kita menemukan nilai-nilai atau makna dari pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk sampai kepada suatu kesadaran bahwa dengan bekerja, dengan berkarya, melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu, di sana kita telah ambil bagian di dalam memanusiakan diri kita sendiri, karena di sana kita akan mengekspresikan diri kita lewat sebuah pekerjaan. Dan sekaligus nilai yang paling tinggi di dalamnya adalah kita sampai kepada suatu kesadaran bahwa dengan bekerja, maka saya ambil bagian dalam karya penciptaan, ambil bagian sebagai rekan kerja Allah di dalam mengembangkan ciptaannya. Bekerja secara umum. Mengapa manusia bekerja? Kan begitu. Nah, dalam slide yang berikut ini saya akan menjelaskan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia memiliki sebuah keinginan dan punya tujuan. Maka akibat atau dorongan dari keinginan dan tujuan hidup manusia ini, dia melakukan suatu usaha. Usaha apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan ataupun keinginan dalam hidupnya adalah bekerja. Itu pada umumnya. Mengapa dia harus bekerja? Apa sebenarnya keinginan ataupun tujuan hidup manusia lewat sebuah pekerjaan? Itu adalah kesejahteraan, untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, apa yang dipahami kesejahteraan itu? Nah, yakni ketersediaan atau memadainya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan. Nah, inilah secara umum yang menjadi aspek-aspek untuk mengukur suatu kesejahteraan. Tetapi ini justru menjadi tanda tanya, apakah kesejahteraan itu cukup hanya dicapai ketika tersedianya atau memadainya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan maupun pendidikan. Nah, pertanyaan inilah yang mau kita dalami, yang mau kita jawab
tentang kesejahteraan dari sebuah pekerjaan atau tujuan hidup manusia itu lewat bekerja. Ternyata bahwa kesejahteraan itu tidak hanya diukur oleh ketersediaan aspek-aspek tersebut yang saya sebutkan tadi. Lalu apa yang menjadi tujuan atau yang paling dalam dari makna bekerja itu adalah bahwa manusia itu sadar bahwa hidup ini atau segala sesuatu aspek-aspek itu tadi yang kita sebutkan tadi bersumber dari Allah. Segala sesuatu yang diperolehnya, yang dia laksanakan lewat pekerjaan itu, hasil dari pekerjaan itu bersumber dari Allah. Maka dengan kesadaran inilah manusia sampai kepada suatu hubungan yang baik, relasi yang dekat, kedekatan dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Nah, inilah konsep bekerja secara umum. Nah, lalu apa makna kerja? Makna kerja dilihat dalam beberapa aspek. Secara ekonomis, pekerjaan itu dengan bekerja manusia dapat memenuhi dan menyelenggarakan kebutuhan primer. Saya kira ini cukup sederhana, bisa kita pahami bahwa ya secara dari sudut pandang ekonomisnya, kenapa orang bekerja? Untuk mendapatkan upah, sehingga dengan upah itu dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan primernya, gitu ya. Dengan bekerja dia mendapatkan hasil. Nah, secara ekonomis seorang petani bekerja untuk mendapatkan hasil dari pertaniannya. Nah, dan dengan itulah dia dapat menjalani kehidupannya sehari-hari. Secara sosiologis, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, apa yang mau dilihat dari makna pekerjaan secara sosiologis di sini adalah bahwa kalau tadi memenuhi kebutuhan secara personal, kebutuhan saya, tetapi dari aspek sosiologis bukan hanya untuk saya. Pekerjaan yang saya lakukan itu juga punya dampak atau punya arti bagi orang lain. Ketika seorang petani menanam padi, nah, misalnya lalu menghasilkan beras dan beras itu dijual, nah itu sudah merupakan makna kerja secara sosiologis. Nah, artinya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Secara antropologis, bahwa dengan bekerja itu seperti saya katakan tadi di awal, bahwa dengan bekerja manusia semakin memanusiakan dirinya. Manusia makin manusia dan menjadi teman bagi sesamanya. Nah, tadi dari aspek sosiologis tadi pun sudah ada relasi antar manusia. Nah, lewat hasil dari pekerjaan itu. Nah, menjadi teman bagi sesamanya. Kemudian secara spiritual, apa yang menjadi makna kerja secara spiritual, dan inilah memang yang menjadi ya makna yang lebih tinggi dan paling mendalam, bahwa dengan bekerja saya mewujudkan diri saya sebagai citra dan gambaran Allah di dunia untuk melanjutkan ciptaan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang kerja. Nah, yang dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik. Dalam KGK 378 dilihat bahwa pekerjaan itu untuk pria maupun wanita dan bukan suatu pekerjaan yang dipaksakan, bukan kerja paksa. Nah, tetapi kembali tadi dari aspek antropologis tadi, bahwa manusia memang ingin mengekspresikan dirinya, ingin mengembangkan potensinya dalam sebuah pekerjaan. Nah, dan itu berlaku pekerjaan itu untuk pria maupun wanita. Nah, tidak ada dikatakan bahwa bekerja itu hanya untuk laki-laki. Nah, seperti konsep-konsep zaman-zaman dulu sering ya pemikiran pola pikir seperti itu. Nah, tetapi di sini jelas dikatakan bahwa bekerja itu untuk semua, baik pria maupun wanita. Nah, kemudian ditegaskan kembali bahwa dengan bekerja manusia itu bekerja sama dengan Allah untuk menyempurnakan ciptaan yang kelihatan. Kemudian dalam KGK 2427 diungkapkan di sana bahwa kerja itu sebagai tindakan langsung manusia sebagai citra Allah. Manusia bekerja untuk menunjukkan bahwa dia sebagai citra Allah. Kemudian dengan bekerja manusia itu dipanggil untuk bersama-sama melanjutkan ciptaan. Dan sekaligus juga dengan pekerjaan itu manusia
menjadi sarana pengudusan. Nah, lewat pekerjaannya. Nah, nanti akan kita lihat bahwa bagaimanakah hubungan pekerjaan itu dengan aspek pengudusan diri. Nah, kemudian manusia sebagai pelaku kerja, sebagaimana dikatakan ditegaskan dalam ajaran gereja ensiklik Laborem Exercens. Nah, di sana dikatakan bahwa mau menegaskan bahwa manusia sebagai subjek kerja. Kerja itu sebagai aktivitas manusia yang berasal dari akal budinya. Kemudian juga bahwa dengan bekerja, manusia merealisasikan dirinya di hadapan Allah sebagai rekan kerjanya. Dan inilah yang menjadi hakikat dari kerja. Nah, hakikat pekerjaan itu adalah manusia merealisasikan dirinya di hadapan Allah sebagai rekan kerja Allah itu sendiri untuk menyempurnakan ciptaan. Kemudian yang ketiga, untuk semakin memanusiakan dirinya. Nah, jadi tadi saya katakan bukan kerja paksa. Nah, karena ketika manusia melaksanakan pekerjaannya dengan bebas, tanpa paksaan, tanpa tekanan dan lain sebagainya, tapi memang sungguh-sungguh dia ingin mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang bekerja. Manusia adalah makhluk yang bekerja atau homo laborans. Nah, jadi dengan arti bahwa manusia sebagai makhluk bekerja, bahwa memang pekerjaan itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah nilai kerja terletak pada proses. Nah, bukan pada hasil. Nah, apa artinya di sana pada proses? Nah, bahwa lewat pekerjaan itu seseorang ingin mengembangkan bakat potensi dalam dirinya. Nah, apakah soal hasil nantinya ya memuaskan atau tidak, itu persoalan kedua. Tetapi bagaimana dia melihat bahwa dengan bekerja itu dia semakin berkembang, potensi-potensi dalam dirinya semakin berkembang, kemampuan manusia merealisasikan dirinya. Nah, artinya bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi. Nah, kemudian kita lihat bagaimana hubungan manusia dengan teknologi. Nah, ada dua dampak teknologi bagi manusia. Yang pertama itu secara positif dan yang kedua secara negatif. Secara positif bahwa teknologi itu sangat berperan dalam pekerjaan, membantu manusia di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua bahwa dengan teknologi dapat mendukung manusia bekerja. Nah, bermirip dengan yang pertama ya. Nah, pendukung manusia bekerja sebagaimana dikatakan dalam Laboran Exercens artikel 5. Kemudian yang ketiga bahwa teknologi menjadi rekan kerja manusia. Karena itu tadi dia berperan dan mendukung manusia bekerja. Maka teknologi itu menjadi rekan kerja. Nah, bisa kita lihat banyak aspek-aspek yang bisa kita lihat bahwa ya teknologi, alat-alat teknologi itu membantu manusia bekerja. Nah, contohnya apa? Ini saya sendiri lewat video pembelajaran ini alat-alat teknologi yang saya gunakan ini membantu saya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, itu contohnya. Nah, termasuk juga siswa-siswa kami, anak didik kami, nah, menerima pembelajaran juga dengan alat-alat teknologi. Nah, handphone, laptop dan lain sebagainya. Nah, namun di samping ada dampak atau pengaruh positifnya juga ada pengaruh negatif. Nah, apa itu menjadi musuh? Nah, kenapa dia menjadi musuh? Ketika teknologi itu menggantikan posisi manusia di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, tadi kalau di sisi positif sebagai rekan, artinya di sana manusia tetap sebagai subjek, tetapi menggunakan teknologi sebagai alat media untuk membantu dia bekerja. Tapi di sini ketika dia menggantikan posisi manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan, maka inilah menjadi musuh karena tidak ada lagi kesempatan peluang untuk manusia mengembangkan dirinya. Kemudian yang kedua, akibat dari manusia digantikan oleh teknologi dalam melaksanakan suatu pekerjaan, manusia kehilangan kepuasan dan juga daya cipta serta tanggung jawab. Itu jelas ya. Nah, artinya di sana bahwa ya dengan teknologi semua digantikan, nah, manusia tidak mampu lagi menunjukkan ketika dia bekerja dan dia puas dengan sebuah pekerjaan yang dia laksanakan sendiri. Tapi ketika itu
dilakukan atau dengan teknologi, ya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia kehilangan kemampuan potensi-potensi untuk mencipta, berkreasi dan lain sebagainya. Nah, tapi yang nyata sekarang ini seperti saya sendiri tetap bahwa teknologi itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai rekan kerja, sebagai pendukung saya untuk melaksanakan pelayanan saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Begitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kitab suci memahami tentang pekerjaan. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 nanti bisa dibaca di kitab suci, kemudian di Roma 4 ayat 4. Nah, yang pertama bahwa apa yang mau ditekankan oleh kitab suci di sana bahwa pekerjaan itu merupakan usaha untuk melanjutkan penciptaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan upah yang layak. Nah, untuk melanjutkan penciptaan, kerja tidak hanya dilihat sebagai hukuman atas kedosaan. Sebagaimana kita lihat dalam kitab Kejadian bahwa ada di sana bahwasanya mengapa manusia harus bekerja karena dosanya. Nah, tetapi bukan hanya itu, tetapi bahwa dengan bekerja manusia melanjutkan karya penciptaan yang telah dimulai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ada suatu unsur yang terkandung di dalam panggilan untuk bekerja itu sebagai suatu kewajiban untuk bekerja. Nah, kita wajib bekerja. Nah, begitu. Nah, karena kita adalah ciptaan citra Allah untuk melanjutkan ciptaannya. Kemudian yang kedua ini adalah bertujuan untuk mendapatkan upah yang layak. Upah itu merupakan hak dari sebuah pekerjaan. Nah, jadi hak yang harus diperoleh oleh seorang pekerja. Nah, ketiga, apa artinya layak? Layak mungkin bisa dimengerti secara beberapa makna kan gitu, bisa dimaknai berbeda-beda. Tetapi di sini yang mau ditekankan dengan kata layak di sini adalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, meskipun sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga si pemberi upah itu harus tetap mempertimbangkan kebutuhan manusia. Artinya pekerjaan saya atau upah yang saya terima dari pekerjaan itu memang layak saya terima untuk diri saya sendiri. Tetapi apakah cukup juga untuk kebutuhan di luar diri saya? Misalnya menyangkut keluarga dan aspek-aspek yang lain. Nah, artinya di sana adalah bahwa si pemberi upah hendaknya mempertimbangkan kelayakan itu. Bukan hanya menyangkut pribadi si pekerja, tetapi juga aspek-aspek yang lain yang berhubungan dengan si bekerja. Itu yang mau ditekankan dengan untuk mendapatkan upah yang layak. Kemudian yang berikut adalah doa dan kerja. Nah, apa yang mau kita lihat di sini artinya adalah bagaimana doa itu punya peranan penting di dalam karya atau profesi. Nah, pekerjaan itu sebagai sebuah panggilan, sebagai sebuah perutusan dalam melaksanakan tugas itu, sehingga manusia itu nantinya sampai kepada suatu kesadaran bahwa dari pekerjaan itu yang paling utama adalah pengabdian, pelayanan. Itu sebenarnya yang mau diungkapkan lewat pekerjaan sebagai suatu panggilan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa manusia sampai kepada suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang dimilikinya bersumber dari Allah. Dan yang kedua adalah bahwa dengan bekerja manusia bertindak sebagai rekan kerja Allah. Nah, di sini dihubungkan dengan peranan doa dalam kerja. Ora et labora. Yang pertama untuk memperoleh kekuatan baru. Nah, sebelum bekerja kita berdoa untuk mendapatkan semangat, spirit atau kekuatan yang baru dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua, dengan berdoa juga kita memurnikan motivasi pekerjaan itu. Nah, memurnikan di sini artinya apa? Bahwa ketika kita sebelum bekerja sudah berdoa, maka saya cukup yakin bahwa dengan doa yang sudah kita mulai itu sebelum bekerja, ini akan bisa dikatakan akan membimbing kita untuk melaksanakan pekerjaan itu dengan benar. Nah, dengan benar. Tidak merugikan diri sendiri maupun juga tidak merugikan orang lain. Tidak berlaku curang,
bertindak adil, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian juga menyerahkan kepada Tuhan. Nah, artinya dua-dua kita itu, lewat dua-dua kita, segala apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan, kita persembahkan kepada penyelenggaraan Allah. Supaya dalam setiap pekerjaan kita itu, Allah berperan. Allah membimbing manusia di dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga akhirnya apa? Pekerjaan itu akan selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup manusia. Sampai di sini materi kita tentang panggilan profesi. Jadi mudah-mudahan lewat materi ini anak didik kami dapat memahami, menghayati, dan juga sampai kepada suatu kesadaran bahwa memang pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat suci, bisa dikatakan ya. Nah, ketika itu dilaksanakan dengan kesadaran atau penghayatan bahwa saya bekerja sebagai perwujudan atau sebagai rekan kerja Allah, sebagai gambaran Allah yang menyempurnakan ciptaan. Dan juga bahwa dengan bekerja itu ketika dibarengi selalu dengan doa-doa, maka pekerjaan itu akan selalu berjalan dengan baik dan kita akan melaksanakan pekerjaan dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berguna untuk anak didik kami. Selamat sore. Jika ada nanti pertanyaan atau diskusi, silahkan bertanya lewat grup WA atau menghubungi saya secara pribadi, bisa lewat WA, maka saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya demi pemahaman kita bersama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak didik kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.